Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai Kejadian 2 ayat 17. Tema yang akan kita renungkan adalah tugas dari Sang Pencipta. Poin pertama yang akan kita renungkan adalah segala ciptaan adalah milik Sang Pencipta, milik Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 24 ayat 1 menyampaikan ini dengan jelas. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yang kemudian disusul dengan ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan terang, Tuhanlah yang menciptakan cakrawala dan langit, Tuhanlah yang memisahkan daratan dari lautan dan menciptakan tumbuhan, Tuhanlah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang, Tuhanlah yang menciptakan binatang di lautan dan burung di udara, Tuhanlah yang menciptakan binatang di darat, ternak, binatang melata, dan manusia. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhanlah Sang Pencipta. Konteks Alkitab menunjukkan bahwa Sang Pencipta adalah pemilik dari ciptaan-ciptaannya. Dengan kata lain, Sang Pencipta segalanya, Tuhan, adalah pemilik segalanya yang diciptakannya. Poin kedua di dalam renungan kita adalah Sang Pencipta, Tuhan, memelihara segala ciptaannya. Firman Tuhan di Mazmur 104 menunjukkan Tuhan memberi minum segala binatang di padang. Tuhan memuaskan haus keledai-keledai di hutan. Tuhan memberi burung ranggung rumahnya di pohon-pohon sanobar. Tuhan memberi kambing-kambing hutan, gunung-gunung yang tinggi sebagai tempat dia berlindung. Tuhan memberikan bukit-bukit batu kepada pelanduk sebagai tempat dia berlindung. Tuhan memberikan makanan kepada ciptaannya, termasuk manusia. Pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa Sang Pencipta, Tuhan, memelihara segalanya yang diciptakannya. Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Kejadian 2 ayat 9. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ayat-ayat ini menunjukkan Sang Pencipta, Tuhan, memelihara segalanya yang diciptakannya. Poin ketiga adalah Sang Pencipta, Tuhan, memanggil manusia untuk memelihara segala ciptaannya. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang, menugaskan kita manusia untuk menguasai, untuk memenuhi, untuk menaklukkan. Manusia diberkati untuk menjadi penguasa atas ciptaan-ciptaan lainnya oleh Tuhan. Supaya kita jangan salah mengerti akan ayat 26 dan 28 ini, mari kita renungkan sedikit lebih dalam.
Kata berkuasa yang di dalam bahasa Ibrani adalah radah. Kata taklukkan yang di dalam bahasa Ibrani adalah kabash. Memiliki konotasi di dalam manusia menguasai, menaklukkan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, manusia melakukannya dengan penuh kasih dan dengan penuh tanggung jawab. Konotasi kedua kata Ibrani ini adalah seperti yang barusan saya sampaikan, karena Tuhan sendiri melakukan hal yang sama terhadap ciptaan-ciptaannya, yaitu dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, apa yang Tuhan lakukan, itulah yang ditirukan oleh manusia. Kejadian 2 ayat 15 memperjelas hal ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan yang dalam bahasa Ibraninya abad memiliki konotasi melayani dengan perasaan menghargai. Kata memelihara yang dalam bahasa Ibraninya adalah shamar memiliki konotasi memelihara dengan tujuan untuk melindungi. Karena seperti itulah Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya, yaitu dengan perasaan sangat menghargai, dengan perasaan untuk melindungi. Maka demikianlah pula manusia memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan. Kejadian 1 dan Kejadian 2 yang ayat-ayatnya barusan saja kita bicarakan menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Sang Pencipta Tuhan memanggil kita manusia untuk memelihara segalanya yang diciptakan oleh Tuhan. Sang Pencipta Tuhan menugaskan kita manusia untuk memelihara segalanya yang diciptakan oleh Tuhan. Poin terakhir di dalam renungan kita kali ini adalah penciptaan dan pemeliharaan segala ciptaannya, ciptaan Tuhan, adalah untuk kemuliaan Sang Pencipta, untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat 10. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 31. Sungguh amat baik. Kata baik di sini bisa ditafsirkan memuliakan Tuhan. Sehingga ayat-ayat tadi dapat ditafsirkan sebagai ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu memuliakan Tuhan. Ayat 10. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 12. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 18. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 21. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 25. Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat 31. Sungguh amat memuliakan Tuhan. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa segala yang diciptakan Tuhan, segala ciptaan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk pemeliharaan Tuhan atas ciptaan-ciptaannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk pemeliharaan manusia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya tugas kita dari Tuhan untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menyimpulkannya. Pertama, segala ciptaan adalah milik Tuhan. Kedua, Tuhan memelihara segala ciptaannya. Ketiga,
Tuhan memanggil manusia, menugaskan manusia untuk memelihara segala ciptaannya, segala ciptaan Tuhan. Keempat, penciptaan dan pemeliharaan segala ciptaan Tuhan, baik itu dilakukan oleh Tuhan sendiri ataupun dilakukan oleh manusia yang ditugaskan oleh Tuhan, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan beberapa penerapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa manusia seringkali gagal melakukan tugas pemeliharaan yang diembankan Tuhan kepada kita, kepada manusia, terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Kita melihat sendiri kerusakan hutan terjadi di mana-mana. Ada kebakaran hutan, ada penggundulan hutan, ada penebangan pohon dengan seenaknya sendiri. Kita juga melihat polusi, baik itu polusi udara, polusi darat, polusi perairan, terjadi di mana-mana di bumi kita ini. Asap dari pabrik-pabrik, bahkan kendaraan-kendaraan bermotor yang mengotori udara, sampah-sampah yang dibuang dengan sembarangan sehingga mengotori daratan, mengotori perairan. Kita juga mengetahui bahwa di banyak bagian di bumi ini, kepunahan berbagai jenis makhluk ciptaan Tuhan tengah terjadi. Kita mengenal istilah spesies langka, spesies yang dilindungi. Istilah itu ada karena spesies-spesies itu hampir punah akibat dari ulah manusia. Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa kasus kegagalan manusia di dalam melakukan tugasnya yang diembankan Tuhan kepadanya terhadap ciptaan Tuhan lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan manusia gagal melakukan tugas pemeliharaan yang diembankan Tuhan kepadanya. Di dalam konteks renungan firman Tuhan kali ini, saya ingin kita semua melihat kemungkinan kegagalan ini disebabkan karena manusia tidak mengerti firman Tuhan. Akibat ketidakmengertian akan firman Tuhan ini, maka mereka tidak mematuhi firman Tuhan itu, yang akhirnya menyebabkan kegagalan di dalam mereka memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Ada kemungkinan manusia tidak mengerti Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 28. Ada kemungkinan mereka berpikir bahwa kata berkuasa, kata menaklukkan itu berarti manusia boleh dengan semena-mena memperlakukan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Padahal kita barusan merenungkan tadi, yang seharusnya terjadi adalah di dalam menguasai, di dalam menaklukkan, itu harus dilakukan manusia dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab, sebagaimana Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya. Atau mungkin yang tidak dimengerti adalah Kejadian 2 ayat 15. Sehingga manusia di dalam mengusahakan dan memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan ini, mereka melakukan dengan seenaknya sendiri, atau mereka melakukannya semata-mata untuk kepentingan mereka pribadi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa merusak ciptaan-ciptaan itu, hal-hal yang bisa membuat ciptaan-ciptaan itu menjadi lemah, bahkan menjadi punah. Padahal yang dimaui oleh Tuhan adalah manusia mengusahakan dan memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan itu dengan perasaan menghargai, dengan perasaan melindungi ciptaan-ciptaan Tuhan itu, sebagaimana Tuhan memelihara ciptaan-ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sudah mengetahui yang Tuhan kehendaki melalui ayat-ayat yang barusan kita bicarakan tadi. Sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, marilah kita semua melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya kepada kita.
Saya akan menutup dengan 3 penerapan. Pertama, saat kita sedang berpiknik atau bertamasya, kita pergi ke kebun raya misalkan. Kita mengunjungi tempat di mana di situ banyak tumbuh-tumbuhan yang bagus dan serangga bahkan burung-burung yang menarik perhatian kita. Maka sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan ini, yang seyogianya kita lakukan adalah jangan dirusak itu tumbuhan, jangan dipotel itu bunga, jangan diinjak itu serangga, jangan dibunuh itu ulat bulu. Biarlah mereka di sana. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah jangan membuang sampah seenaknya. Dan kalau ada yang bisa didaur ulang, maka lakukanlah daur ulang itu. Satu lagi, jangan mengkoleksi atau membeli binatang-binatang langka yang diawetkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini, termasuk melakukan penerapan-penerapan yang barusan kita bicarakan, maka Tuhan kita dipermuliakan. Dan pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya ini dengan luar biasa. Amin.